Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Vera Rumil yang kami hormati, teman-teman Villa Rumilers yang kami cintai dan rindukan ya. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa ya, mungkin ini perjumpaan terakhir sebelum Idul Fitri. Dan insya Allah nanti setelah Idul Fitri baru kita bisa jumpa lagi. Mudah-mudahan bisa jumpa secara fisik ya. Baik, hari ini kita akan cerita tentang keutamaan zikir untuk kesehatan otak ya. Baik, boleh saya share screen ya, supaya lebih mudah dilihat karena biasalah kita akan selalu lihat gambar otak ya. Ya. Oke, bismillah ya. Baik, berzikir untuk kesehatan otak ya. Jadi ini ada sebuah penelitian eksplorasi alam bawah sadar. Ini diteliti oleh Bapak Agus Mustafa, beliau seorang insinyur teknik di Surabaya yang luar biasa. Yang beliau juga seorang tasawuf dan banyak sekali bukunya yang meneliti tentang masalah otak ya. Dan sumber buku dari buku Energi Zikir ya. Baik. Jadi seperti biasa kita lihat ini otak manusia dilihat dari sisi kanan, dan ini ada otak besar, otak kecil, ini otak dilihat dari atas ya. Dan otak seperti biasa kita pernah belajar, otak terbagi dua, Allah ciptakan, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya. Dan mungkin teman-teman Rumilers pernah dengar tentang conscious mind and subconscious mind. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, atau sering juga disebut alam sadar dan alam bawah sadar ya. Kenapa? Karena di dalam otak itu ada dua sistem yang bekerja, conscious mind dan subconscious mind ya. Conscious mind ini punya kekuatan 10% terhadap perilaku, pembentukan perilaku. Namun subconscious mind atau pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar itu mempunyai kekuatan yang lebih jauh, yaitu 90% atau lebih besar 90% ya. Nanti kita lihat sebelah mana saja otak yang dikatakan conscious mind dan subconscious mind. Ya, ini otak dilihat dari samping kiri ya. Nah, kemudian kita belah dan kita lihat ini ya. Pikiran sadar manusia itu berada di kulit otaknya yang ini. Ya, paling depan sekali ini kulit otak namanya ya. Sedangkan pikiran bawah sadar bekerja di poros otak jantung dengan berpusatkan sistem limbik di otak tengah. Jadi ini dianggap pusat dari pikiran bawah sadar, dan nanti ini juga bersinggungan atau dia berhubungan dengan jantung yang ada di rongga dada ya. Jadi kalau kita lihat lebih jelasnya begini ya. Jadi otak manusia ini kan banyak bagiannya. Paling depan sekali dekat dahi kita ini disebut prefrontal cortex. Inilah yang dikatakan ya pikiran sadar ya. Kemudian ini limbic system, ini emosi, dan keseluruhannya ini semua ini sudah masuk dalam ranah bawah sadar, pikiran bawah sadar ya. Jadi prefrontal beserta frontal sedikit di sini, ini dikatakan conscious mind ya. Dan kemudian ini jantung, jadi rupanya dari otak itu Allah ciptakan ada namanya poros otak jantung ya. Ada sistem saraf yang dari otak ke jantung dan langsung kena otak limbik system tadi atau otak emosi ya. Ini jadi lewat nanti ada dari otak emosi ada sistem saraf ya yang nanti tersambung dengan jantung ya. Baik, kemudian ya di otak manusia juga tadi belum kita lihat karena terpotong untuk melihat otak yang di dalam itu, otak limbik. Ada satu bagian yang kita sebut lobus temporalis, ini yang di atas telinga atau dekat telinga ini. Sebetulnya salah satu fungsinya Allah ciptakan adalah mengatur fungsi pendengaran. Ya. Namun di dalamnya ternyata ada juga program-program yang Allah ciptakan. Ya. Namun sebelumnya kita lihat dulu, ini ada namanya sel saraf ya atau neuron. Ini ada di dalam otak. Ya, satu neuron ini itu bagaikan satu komputer tercanggih di zamannya. Ya. Jadi kalau kita lahir tahun 60-an, ya kita punya sel otak ini yang tahun 60-an. Ya. Kalau anak lahir tahun 2000 atau bahkan 2019 atau 2020 misalnya, hari ini ada yang lahir anak, dia juga punya sel otak ini atau punya neuron yang lebih canggih dari otak kita. Ya. Nah,
Jadi ini dia sel otak. Sel otak ini kita punya 100 miliar. Jadi kalau satu ini satu komputer, berarti kita punya 100 miliar komputer. Dan antara di samping-samping ini ada yang disebut dendrit, ini kabel-kabel yang bisa dihubungkan dengan sel otak yang lain, ya. Kalau ini kabel besarnya disebut akson, ya. Jadi kira-kira begini, ini ada 2 sel otak yang tersambung, nanti sambungannya sinaps ini, ya, dari akson ke dendrit. Ini membuat otak ini saling tersambung. Ya, awalnya otak itu tidak tersambung, tetapi nanti kita yang sambungkannya, ya. Nah ini jadi ada sel-sel otak seluruhnya di sini, ya. Dan lobus temporalis di sini itu ada sel-sel otak yang berisi gut spot istilahnya. Jadi pertengahan tahun 2000 ilmuwan yang bernama Dana Zohar dan Ian Marshall dari Harvard University dari Amerika dan Oxford University dari London, ya. Jadi mereka menemukan atau penemuan penelitian psikolog dan neurolog tentang gut spot ditemukan di lobus temporalis yang hijau ini. Ya, jadi neuron yang di sini rupanya ada program gut spot, disebut juga spiritual intelligence. Ya. Ternyata diteliti-teliti, ternyata di situ ada program Asmaul Husna, masya Allah, ya, dan sering juga disebut suara kolbu. Ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Ya, baik. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam ini, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Tuhan. Artinya, pada saat kita di alam ruh, sebelum ruh kita dimasukkan dalam jasad janin diri kita dalam rahim ibu, kita diambil baiat oleh Allah, ya, agar apa? Allah mengatakan supaya kita tidak lengah atau tidak ngeles kalau bahasa sekarang, ya. Baik. Nah, bahkan kalau kita lihat bayi yang baru lahir itu, masya Allah, telinganya itu, ya, seperti gambaran tulisan Allah. Ya, kenapa? Karena di lobus temporalis inilah yang tadi mengatur fungsi pendengaran, itu ada program-program tentang keilahian atau God spot. Ya. Nah, kalau kita sudah besar juga ternyata juga telinga kita itu gambarannya adalah tulisan Allah, tulisan huruf hijaiyah Allah. Ya. Bahkan kalau ilmu-ilmu dari garis-garis tangan ini selalu ada di garis tangan kita itu lambang angka hijaiyah, yang kiri 81, yang kanannya 18. Ya. Ini bukan sebuah kebetulan, tetapi kalau dia ditambahkan 8118 jumlahnya 99. Jumlah sebuah Asmaul Husna, ya. Nah, kemudian seluruh aktivitas yang menggunakan pikiran sadar itu disebutnya tafakur. Dan seluruh aktivitas yang menggunakan pikiran bawah sadar itu disebutnya zikir. Artinya, ya, tafakur itu kerja dari pikiran sadar, berarti dari otak yang bagian depan sekali dengan yang bagian frontal ini. Dan seluruh aktivitas yang menggunakan pikiran bawah sadar, ya ini bawah sadar ini, jadi seluruhnya sisanya itu bagian parietalis, occipitalis, limbic system, dan juga yang temporalis ini menggunakan atau istilahnya aktivitasnya itu disebutnya zikir. Ya. Prefrontal ini apa sih? Ini yang paling depan ini adalah pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Misalnya kita ngaji, ya, baca Quran, baca hadis, kita ikut kajian, dengarkan guru-guru kita sharing ilmu, atau kita baca buku, itu nanti masuknya di otak paling depan prefrontal. Nah, inilah ya fungsi otak sadar. Di bagian frontal ini itu ada fungsi analisa, fungsi rasionalitas atau fungsi pertimbangan, fungsi berpikir. Jadi kalau disebut tafakur itu berarti kita menggunakan otak yang depan, prefrontal dan frontal. Ya. Jadi tafakur itu bermakna berpikir, dan zikir itu bermakna mengingat dan merasakan. Ya. Jadi jika menggunakan mekanisme alam sadar dengan logika dan rasionalitasnya, berarti kita memikirkan Allah.
puncaknya adalah rasa kekaguman, ya, dan itu namanya bertafakur. Jadi kalau kita lagi belajar, kita belajar, kita baca Quran, dan di situ kita mendapat informasi tentang penciptaan, ya, alam semesta ini. Allah menciptakan langit yang tanpa penyangga, ya, Allah ciptakan gunung. Nah, pada saat itu kita memikirkan Allah sebagai sang pencipta. Kita lihat gunung, kita lihat langit, dan sebagainya, ya. Dan nanti puncak dari tafakur ini rasa kagum, ya. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Nah, itu namanya tafakur. Kenapa? Karena menggunakan pikiran yang di depan, prefrontal dan frontalis. Ya. Nah, kalau zikrullah, ingat dan merasakan kehadiran Allah dengan menggunakan potensi pikiran bawah sadar. Artinya, makna zikrullah adalah membangkitkan kembali ingatan bawah sadar kita tentang Allah. Ya, dirasakan dalam kondisi khusyuk, maka Allah hadir dalam kesadaran kita. Ya. Kenapa? Karena kita sempat ada suatu masa setelah dibaiat ruh kita, kemudian masuk ke dalam ruh masuk ke dalam jasad, pas lahir, ya, sempat ada istilahnya spiritual amnesia. Kita lupa kealpaan di alam jasad, kita lupa bahwa kita pernah janji. Ya. Nah, itulah makanya kita diminta untuk berzikir agar kita, ya, membangkitkan kembali ingatan bawah sadar kita tentang Allah. Dan berzikir itu dia tidak perlu kita memikirkan tentang, ya, penciptaan Allah. Kita hanya, ya, menyebut-nyebut saja. Kenapa? Karena kita menyebut-nyebut saja, ya, mengingat dan merasakan, ya, karena di sini program tentang sifat-sifat Allah yang dibentuk dalam 99 itu sudah ada. Jadi kalau kita sebut, maka program yang ada di lobus temporalis itu akan terakses. Ya. Misalnya kita katakan ya Rahman, ya Rahim, maka program yang Allah sudah masukkan di lobus temporalis kita di atas telinga, ya, ada program Rahman Rahim, kita, ya, bisa mengakses itu. Nanti kita, ya, langsung merasakan bahwa, ya, mengingat dan merasakan, dan kita berharap, Insya Allah, ya, itu tadi, ya, Allah hadir dalam kesadaran kita. Ya. Kalau tafakur, kita mencoba mengingat, ya, semua penciptaan Allah. Jadi kita, ya, berpikir itu namanya, ya, kita berpikir. Okay. Baik, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang yang beriman dan kalbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah kalbu menjadi tentram. Ya. Jadi tadi kita sudah bilang bahwa pikiran bawah sadar juga selain yang ada di otak di sini, itu ada namanya limbic system, poros, ya, otak jantung. Jadi ada kaitannya dengan jantung. Ya. Kenapa? Karena kita menganggap, ya, jantung itu adalah qalb. Qalbu itu sebetulnya organnya adalah jantung. Walaupun waktu di awal-awal qalbu itu di awal-awal sekali, ya, diartikan oleh orang-orang di benua Asia dan benua Afrika, qalb itu diartikannya hati. Ya. Namun di benua Eropa dan Amerika, karena mereka melakukan penelitian, mereka mengartikan qalb itu jantung. Kenapa? Karena memang ada poros antara, ya, otak ke jantung. Dan jantung itu mempunyai kelebihan dibanding hati. Kalau kita anggap hati itu lever, jantung ini juga di dalamnya ada sel otaknya di dalam jantung. Sehingga terkaitannya itu tadi, apabila kita mengingat, ya, nama-nama Allah, mengingat, ya, sifat-sifat Allah, maka lobus temporalis ini terakses dan dia juga mengalir ke jantung. Makanya, ya, qalbnya akan tenang. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 110, artinya, katakanlah, sebutlah Allah atau sebutlah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu sebut, dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu.
Ya, dalam surat Al-Isra ayat 110 Allah menggabungkan informasi tentang Asmaul Husna dan juga sholat. Dalam artian diminta kita untuk menyebutkan Asmaul Husna atau di dalam sholat suara kita tidak keras dan tidak ada terdengar atau hanya disir atau dibatinkan. Allah minta mencari jalan di tengah antara kedua itu. Karena ternyata memasuki alam bawah sadar memang lebih cocok dengan berbisik-bisik. Melantunkan suara yang lembut dan nyaman dan dapat didengar oleh pendengaran kita sendiri. Ya. Kenapa kita mau bicara atau kita ingin masuk ke alam bawah sadar? Karena tadi di awal kita mengatakan alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar itu mempunyai kekuatan 10% powernya untuk membentuk perilaku dibanding pikiran sadar. Kita udah rajin ngaji, udah rajin baca buku gitu ya. Terus kita juga rajin mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru, tetapi itu mempunyai kekuatan 10% dalam membentuk perilaku. Bawah sadar lebih kuat. Artinya kita harus menggabungkan pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini bisa membackup pikiran sadar. Artinya kalau kita belajar misalnya ya, kita tahu bahwa ya Allah maha segalanya, itu sudah masuk di otak kita, pikiran sadar. Tetapi kalau bawah sadarnya kita tidak akses, lobus temporalisnya kita tidak akses, ya maka kita hanya cuma tahu bahwa Allah maha segalanya, mempunyai sifat yang luar biasa, mempunyai nama yang baik 99. Cuma tahu itu aja, makanya dia tidak terjadi power yang luar biasa. Untuk itu, bawah sadar ini yang tadi terdiri dari otak, ya, bagian seluruhnya, kalau sadar kan di depan sini aja nih. Nah, tapi ini lobus parietalis, lah sistem limbik, temporalis, ya, occipitalis. Ini dia punya kekuatan yang luar biasa sekitar 90% untuk membentuk perilaku. Makanya kita harus berbisik-bisik pada bawah sadar ini. Ya. Kenapa? Karena memang bawah sadar ingin dibujuk dengan berbisik-bisik. Itulah makanya dalam sholat, ya pada saat kita lafazkan doa-doa ya dan surah-surah dalam sholat kita berbisik, ya Subhana rabbil a'la wa bihamdi, Subhana rabbil a'la wa bihamdi, Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Jadi tidak terlalu keras dan juga tidak direndahkan atau tidak berbunyi. Dia harus berbisik sedikit, Subhanallah, Subhanallah. Nah itu kenapa? Karena kita ingin bicara sama pikiran bawah sadar dan sifat pikiran bawah sadar ini ingin dibisik-bisikin. Begitu juga kalau kita mau berzikir, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Nah, itu berbisik-bisik. Nah, setelah kita melakukan akses lobus temporalis atau kita katakan tadi sambil berzikir, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, maka program neuron di otak kita yang ada, ya program isinya tentang Rahman Rahim, dia terakses, kemudian dia jalan ke batang otak, kemudian jalan ke sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini adalah serabut-serabut saraf yang seperti listrik yang bergabung di tulang belakang, makanya disebut ini sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu otak dan sumsum tulang belakang, ya. Dan nanti keluar dari tulang belakang ini adalah serabut-serabut saraf, serabut-serabut saraf. Dan kalau kita mau ya menganalogikan sistem saraf ini kayak kabel listrik. Dia membawa pesan. Dari mana? Dari otak kita. Ya. Kalau pikiran sadar nyala dari otak yang paling depan, ya itu juga jalan ke badan. Cuman karena powernya atau kekuatannya 10%, terkadang kita cuma tahu aja. Ya, Allah Maha Kuasa. Oh iya, Allah Maha Pencipta. Oh iya ya, gitu. Masya Allah luar biasa ya ciptaan Allah. Terkadang hanya dalam bentuk tafakur tadi. Dia juga jalan di badan, hanya kekuatannya lebih banyak yang bawah sadar ini karena lebih banyak ya bagian-bagian yang bekerja dan itu disebut bawah sadar, terutama lobus temporalis. Itulah kalau kita katakan ya Rahman ya Rahim, ya Qawiyu, ya Aziz, karena ada di dalam lobus temporalis otak kanan kiri kita, maka dia jalan di badan. Dan apa yang terjadi kalau kita selalu mengucapkan ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, maka pesannya jalan sini, ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka badan kita ini bisa melakukan
kegiatan yang penuh kasih sayang. Kenapa? Karena kita sebut-sebut Asmaul Husna yang ada di sini. Ya sobar, ya sobar, ya sobar. Nah dia jalan di sini. Ya sobar, ya sobar, ya sobar. Maka ya badan kita ya menjadi orang yang sabar. Ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Jalan di sini. Maka badan kita menjadi ya sesuatu yang selalu kuat menghadapi apapun. Gitu. Ya. Bahkan sebetulnya kalimat-kalimat thayyibah juga pada saat kita lafazkan itu akan jalan di sistem saraf kita. Pertama dia akan jalan ke otak dan kemudian juga jalan sistem saraf. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Kenapa tadi diminta dibisik-bisikkan, bukan direndahkan suaranya, agar terjadi juga ya pada saat kita membisikkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu akan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen di mulut dan di hidung kita. Ya. Baik, kita lihat. Jadi otak ini diberikan darah oleh jantung, dipompa oleh jantung untuk membawa oksigen. Ya, jadi makanya masuk ke pembuluh arteri ini. Kalau kita bernafas yang dalam ya, tarik nafas dalam, tarik nafas, buang. Nah, itu juga mengambil oksigen yang banyak. Nafas biasa saja itu sudah membawa ya oksigen, darah membawa oksigen ke otak kita. Ya, nafas yang dalam buang itu juga membawa ya darah membawa oksigen ke seluruh otak kita. Namun kalau kita ya berzikir, ya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan mengucapkan ya zikir-zikir Asmaul Husna karena dibisikkan ya astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar. Ya. Karena dia dibisikkan maka pada saat mengucapkan kalimat-kalimat tersebut itu karbon dioksida keluar dari mulut dan otomatis hidung menarik oksigen lebih banyak. Maka mengapa otak jadi sehat? Kenapa? Karena pada saat kita berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan juga Asmaul Husna, maka ya darah ke otak alirannya lebih dahsyat lagi dan membawa oksigen. Itulah makanya otak kita sehat. Bahkan bukan hanya otak, bagian-bagian tubuh lainnya karena ya arteri membawa darah mengandung oksigen lebih banyak, maka bagian-bagian tubuh lainnya yang terasa ngilu, pegal, itu karena ada oksigen, dia akan mulai ya kembali nyaman. Ya. Jadi mengapa kita kalau ada badan-badan kita sakit, ya kita beristighfar, kita bertahlil, ya kita juga ucapkan ucapan kalimat zikir Asmaul Husna, ya yang khususnya untuk ya keselamatan, ya salam, ya salam, ya salam. Maka bagian-bagian yang pegal, yang ngilu, ya yang terasa nggak nyaman itu akan dialiri darah dari arteri ini yang membawa oksigen yang banyak. Itulah makanya harus kita sebutkan berbisik-bisik. Selain dia membujuk otak di bawah sadar, ya dan juga itu ternyata mengeluarkan karbon dioksida pada saat kita bisik-bisik dan menarik oksigen di hidung, itulah jalan di otak kita. Ya, insyaallah luar biasa. Orang yang sakit atau sakit kepala misalnya atau sakit bagian lain, kalau dia minum obat saja mungkin jalan obat itu. Namun kalau kita tambahkan dengan berzikir itu jauh lebih cepat pemulihannya. Ya, jauh lebih cepat. Bahkan belum lagi kita minum obat, kita zikir, ya, istighfar, kita bertahlil, ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, ya salam, ya salam, ya salam. Misalnya gitu ya. Itu sudah memberikan kepulihan. Ya. Oke. Jadi sekali lagi ya, apabila kita ya berapa menit melakukan zikir dan Asmaul Husna baik yang kalimat thayyibah, maka ya aliran darah banyak ke otak, itulah yang membuat
otak kita ya segar kembali, apabila ada sakit-sakit kembali itu mulai pulih ya. Baik. Dan kemudian rupanya otak kita juga ada listrik. Ada listrik. Kita tahu dari elektroensefalogram, EEG. Ya. Makanya otak kita ini ada listriknya yang berputar di otak dan juga memberikan frekuensi ke seluruh sekelilingnya. Ya. Dan gelombang energi otak itu sekarang ya sering disebut gelombang beta, alfa, theta, delta. Ya, jadi ini kita empat-empatnya ada. Dimana kalau gelombang otak kita bekerja cepat sekali, antara 13 sampai 12 siklus per second, putaran per second, itu namanya kondisi aktif. Pada saat kita bekerja, itu otak kita sekitar ini nih, cepat banget. Ya. Pas kita bermain, yang bermain penuh tantangan, itu juga cepat sekali jalannya. Bicara, apalagi bicara yang serius-serius, itu kita gelombangnya beta tuh, kenceng banget. Ya, sedang berpikir analisa gitu ya. Nah, ini lagi memikirkan sesuatu, ini sedang tafakur, itu berarti di beta. Ya, ini namanya pikiran sadar. Terkadang perhatiannya terpecah, bahkan di sini ada banyak tekanan, stres. Ya. Di bawah beta ada namanya gelombang alfa, sekitar 7 sampai 13 siklus per second. Jadi dia lebih lambat lagi putaran listrik di otak kita. Ini kondisi relaksasi. Ibu-ibu kalau lagi ngelamun itu berarti lagi di alfa, lagi relax ya ini. Dan ini ya mulai alfa, gelombang alfa itu kita sudah mau mengakses pikiran bawah sadar. Ya, nah mulai perhatiannya terfokus nih. Sholat itu berada pada saat kita awal sholat itu ada di alfa. Di bawah alfa ada gelombang yang lebih rendah lagi atau putarannya lebih pelan lagi, itu disebut theta. Theta ini putarannya antara 3,5 sampai 7 siklus per second. Itu kondisi meditasi atau sholat yang sangat khusyuk, ini ada di sini. Bermimpi, bermimpi itu sudah masuk 5 siklus per second. Ya, kalau kita mimpi itu atau ada namanya rapid eye movement. Kalau kita mau tahu orang bermimpi, ya kita bisa lihat kalau dia tutup mata dan matanya goyang-goyang-goyang, itu tutup mata nggak goyang-goyang, itu lagi mimpi itu. Ya, nah ini nggak ada stres di sini nih. Ini adalah ya gelombang untuk otak ini kreatif dan sering terjadi penemuan-penemuan yang luar biasa. Hampir semua penemuan teknologi yang spektakuler, bahkan penemuan pesawat terbang, mobil, motor, bahkan teknologi yang sekarang sedang marak, itu pada saat penemunya itu berada di gelombang theta, yaitu gelombang meditasi atau lagi mimpi. Jadi dapat ilhamnya atau intuisinya saat mimpi. Makanya kalau kita sholat yang khusyuk, tumakninah, berarti kita ada di gelombang theta. Itulah gelombang yang sangat rileks. Ini sudah masuk di pikiran bawah sadar. Di bawahnya lagi ada delta, antara 0,5 sampai 3,5 siklus per second. Ini kalau kita sudah di gelombang otak kita sudah makin lamban, sekitar 3,5 siklus per second, jadi 3 kali putaran per detik, itu berarti sudah tidur lelap. Ya, ini nggak mimpi, ini tidur lelap. Ini adalah kondisi istirahat total, penyembuhan alami. Ya, tetapi ada lagi kalau 0,5 itu koma, berarti tidak ada kesadaran. Ya. Ini deep sleep nih, dan kita penting berada di sini. Ya, makanya mengapa dalam salah satu hikmah kita pandemi dan kita disuruh istirahat di rumah, agar kita waktu di delta ini tidak terburu-buru. Kalau kita sebelum PSBB atau sebelum lockdown itu kan kita aktif ya, mau keluar lah, atau mau ke pasar lah, atau ada keinginan mau ke kantor, mau keluar, ketemu orang, maka kadang-kadang di deltanya ini tidak maksimal. Nah sekarang karena kita diminta istirahat di deltanya ini, itu bisa terjadi penyembuhan alami ya. Kan kita nggak tahu nih, kita mungkin kita OTG, orang tanpa gejala, ada virus corona di dalam tubuh kita. Makanya kita sebaiknya istirahat. Supaya apa? Terjadi penyembuhan alami. Atau kita berada di gelombang alfa dan theta ini ya tidak terburu-buru. Jadi kita sholatnya tidak terburu-buru. Sebagaimana kalau kita sebelum PSBB, kita ada selalu keinginan mau keluar aja. Ya, mau ke sana, mau ke sini. Makanya dalam kondisi alfa dan theta ini jarang. Ya. Dan padahal di kondisi alfa dan theta inilah ada sesuatu yang luar biasa. Kita bisa membentuk perilaku kita. Kenapa? Karena kita bisa bicara sama pikiran bawah sadar. Ya.
Dan bahkan terjadi kreativitas. Akhirnya kita bisa ya punya kreativitas baru ya untuk menghadapi ya tantangan hidup ini. Kalau kita sering keluar sebelum PSBB karena dikit-dikit kita rasanya mau keluar, kita berarti seringnya di beta. Nah, ini kondisi stres nih, capek nih. Ya. Jadi ini pada saat kita berzikir, pada saat kita sholat, itu berarti kita ada di alfa dan di hanya cuma teriak-teriak saja, nggak ada perubahan perilaku. Itulah mengapa kita dalam berzikir dan juga dalam mengucapkan atau mengerjakan sholat, ucapan doa-doa di sholat kita diminta untuk berbisik. Ya, menyebut Allah itu berbisik. Agar apa? Berarti kita berada di kondisi rileks atau kondisi yang tenang. Ya, ini alasan mengapa di gelombang otak itu kita harus bisik-bisik. Ya. Nah, ini tadi di otak itu ada filter sistem aktivasi retikuler. Jadi antara pikiran sadar dengan bawah sadar itu ada pintunya. Ya. Kalau kita berada di gelombang beta, gelombang tegang tadi yang bekerja, ya bermain yang tegang, itu tertutup filternya, tertutup. Kadang-kadang kita tidak bisa dapat petunjuk kalau kita selalu berada di gelombang beta, gelombang kerja. Ya. Tetapi kalau kita ya sesekali atau lebih banyak dalam satu hari itu ada di alfa, itu pintu filternya itu terbuka sebagian. Bahkan kita ada di theta yang agak di atasnya itu kondisi meditasi, itu filternya terbuka sebagian. Kalau filter otak terbuka sebagian ini itu bagaikan pintu dibuka sebagian, itu akan masuk petunjuk. Ya, akan masuk petunjuk atau akan masuk ke pintu bawah sadar. Ya. Tapi kalau delta yang tidur pulas tadi, ini pintunya terlalu terbuka lebar. Mungkin petunjuk akan masuk tapi belum sempat diserap sudah keluar lagi. Kenapa? Pintunya terlalu terbuka lebar. Jadi kalau orang tidur pulas itu karena pintunya terbuka lebar, ya makanya masuk keluar lagi. Itulah kita diminta mengapa kondisi saat ini, ya apalagi Ramadan ini, bagaimana kita supaya di alfanya agak lamaan sedikit dibanding beta. Ya, sholatnya sangat rileks dan bahkan mungkin di kondisi theta. Ya, ada namanya kondisi meditasi. Sholat itu adalah meditasi sebetulnya. Ya, supaya apa? Semua petunjuk-petunjuk yang Allah kirim, baik yang kita baca di Quran, baca di hadis, kita masuk di otak kita gitu. Ya. Dan petunjuk-petunjuk yang ada di alam semesta ini. Ya. Nah, itu tadi saya ulangi lagi. Jadi kalau pikiran sadar itu lebih banyak di lobus frontalis yang kita gunakan, ini kita sebutnya tafakur, dan bawah sadar itu adalah semua bagian otak, termasuk yang di dalam ini ada namanya limbic system, otak emosi. Ya. Kemudian ini tadi lobus temporalis yang ada program-program gut spot-nya, ya. Nah, ini bekerja. Nah, ini dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itulah makanya kita diminta untuk ya senantiasa berzikir supaya apa? Supaya nyala di sini lobus temporalis. Ya. Nah, ini dia sumber suara kalbu manusia. Kita sering ada suara kalbu itu ya, pengasih, penyayang, itu ternyata bersumber dari Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim yang ada di lobus temporalis kita. Ya. Ada suara kalbu untuk menguasai diri, oh itu dari Allah Al-Malik. Ada suara kalbu berhati jernih untuk selalu senantiasa berhati jernih. Oh itu dari Allah Al-Qudus. Ya. Ada rasa suara kalbu ingin damai, itu bersumber dari Allah As-Salam. Ada rasa suara kalbu ingin jujur, itu bersumber dari Allah Al-Mu'min. Ya. Ada rasa suara kalbu ingin merawat orang, ya, itu dari Allah Al-Muhaimin. Ada rasa juga dari suara kalbu kita untuk senantiasa gagah, itu dari Allah Al-Aziz. Dan ada suara kalbu untuk senantiasa tegas, misalnya itu dari Allah Al-Jabbar. Ya. Dan ada suara kalbu rasanya untuk berbesar hati, itu Allah Al-Mutakabbir. Ada suara kalbu untuk senantiasa kreatif, itu Allah Al-Khalid. Ya. Merencanakan, ada suara kalbu untuk senantiasa merencanakan sesuatu, itu Allah Al-Bari. Al-Bari. Ya. Ada suara kalbu untuk melukiskan, ya, senantiasa ingin melukiskan sesuatu yang ingin kita ceritakan, itu dari Allah Al-Musawwir. Ya.
Ada suara kalbu untuk kita memaafkan, ya, menjadi seorang pemaaf, itu Allah Al-Ghaffar. Ada suara kalbu untuk senantiasa kita kuat, itu dari Allah Al-Qahhar. Ada suara kalbu untuk senantiasa kita ingin memberi, itu Allah Al-Wahhab. Ya. Dan ada suara kalbu untuk senantiasa kita juga mau berbagi rezeki kepada siapapun, itu Allah Ar-Razzaq. Ya. Ada suara kalbu ingin membuka hati, itu Allah Al-Fattah. Ada suara kalbu untuk selalu menambah ilmu, untuk berilmu. Oh, itu terdengar dari Allah Al-Alim. Ya. Ada suara kalbu untuk mengendalikan diri. Itu Allah Al-Qabid. Ya. Ada suara kalbu untuk melapangkan jalan orang. Ya, kita nggak mau susahin orang. Oh, itu dari Allah Al-Basit. Ya. Ada suara kalbu untuk kita senantiasa rendah hati. Itu dari Allah Al-Khafid. Ya. Ada suara kalbu untuk mengangkat demi keadilan. Itu Allah Al-Rafi. Ada suara kalbu untuk senantiasa menjernihkan suasana, itu dari Allah Al-Mu'iz. Ya, ada suara kalbu ya merendahkan orang demi keadilan, ya. Mungkin ada orang yang zalim terus kita ya demi keadilan, itu dari Allah Al-Muzzi. Ya. Ada suara kalbu untuk mendengar dan memahami, itu Allah As-Sami. Ya. Ada suara kalbu untuk memperhatikan orang lain, Allah Al-Bashir. Ya. Ada suara kalbu untuk menilai, itu Allah Al-Hakam. Ada suara kalbu untuk kita bertindak adil, itu dari Allah Al-Adl. Ada suara kalbu untuk kita bersikap lembut, Allah Al-Latif. Ada suara kalbu untuk waspada atau hati-hati, Allah Al-Khabir. Al-Khabir. Ada suara kalbu untuk kita penyantun, Allah Al-Halim. Ada suara kalbu juga untuk kita bersikap agung, Allah Al-Azim. Ada suara kalbu untuk kita sikap pemaaf, Allah Al-Ghafur. Ada suara kalbu juga untuk kita bersyukur, Allah Asy-Syakur. Ya. Ada suara kalbu untuk bermartabat tinggi, Allah Al-Ali. Ya. Ada suara kalbu untuk memiliki kebesaran, Allah Al-Kabir. Ya. Ada suara kalbu itu untuk menjaga, selalu ingin menjaga, itu ternyata Allah Al-Hafiz. Ya. Suara kalbu untuk memelihara, Allah Al-Mukir. Ya. Ada suara kalbu juga untuk ya mencoba membuat perhitungan untuk apapun, Allah Al-Hasib. Ya. Ada suara kalbu untuk bersikap luhur, Allah Al-Jalil. Ya. Ada suara kalbu untuk bersikap mulia, itu ternyata dari Allah Al-Karim. Ya. Ada suara kalbu untuk senantiasa bersikap mengawasi, Allah Al-Raqib. Ya. Ada suara kalbu juga dari hati kita untuk senantiasa kita mengabulkan permintaan orang yang baik-baik, itu ternyata dari Allah Al-Mujid. Ya, ada suara kalbu untuk berhati luas, itu ternyata dari Allah Al-Wasi. Ya. Ada suara kalbu untuk kita bijaksana, ya. Ini 1, 2, ya, itu ternyata Allah Al-Hakim. Ya. Ada suara kalbu untuk senantiasa menyejukkan hati, oh itu dari Allah Al-Wadud. Ya. Ada suara kalbu senantiasa ya bersifat baik, Allah Al-Majid. Ya. Ada suara kalbu untuk memotivasi, itu Allah Al-Ba'ith. Ada suara kalbu untuk senantiasa menyaksikan, Allah Asy-Syahid. Ya. Ada suara kalbu untuk senantiasa membela kebenaran, Allah Al-Haq. Ya. Ada suara kalbu untuk bertanggung jawab, Allah Al-Wakil. Untuk semangat, Allah Al-Qawiyyu. Ya. Ada suara kalbu untuk kita bersikap teguh, Allah Al-Matin. Ada suara kalbu untuk kita ya bersikap melindungi, Allah Al-Wali, ya, bersumber dari ini. Ada suara kalbu untuk bersikap terpuji, Allah Al-Hamid. Ya. Ada suara kalbu untuk memperhatikan semua faktor, Allah Al-Muhsi. Ya. Ada suara kalbu untuk kita berinisiatif, Allah Al-Mubdi. Ya. Ada suara kalbu untuk kita mengembalikan, Allah Al-Mu'id. Ya. Ada suara kalbu untuk menghidupkan semangat, Allah Al-Muhi. Ya. Ada suara kalbu untuk mematikan pikiran jahat, Allah Al-Mumit. Ya. Ada suara kalbu untuk memberikan kehidupan, Allah Al-Hayy. Ada suara kalbu untuk kita mandiri, Allah Al-Qayyum. Ada suara kalbu untuk inovasi, Allah Al-Wajid. Ya. Ada suara kalbu bersifat mulia, Allah Al-Majid. Ada suara kalbu juga ingin untuk bersikap juara, Allah Al-Wahid. Ada suara kalbu untuk menyatukan, Allah Al-Ahad. Ada suara kalbu ingin dibutuhkan, Allah As-Samad. Ada suara kalbu juga untuk kita ingin mampu, itu Allah Al-Qadir. Ada suara kalbu juga untuk mendahulukan orang lain, Allah Al-Muqaddim.
Ada suara kalbu untuk menghentikan kesalahan, ya. Allah Al-Muakhir, ya. Allah ada suara kalbu untuk menjadi yang pertama, Allah Al-Awwal. Ada suara kalbu untuk kita visioner, ya. Allah Al-Akhir. Ada suara kalbu untuk menjelaskan, Allah Al-Dhahir. Ada suara kalbu untuk memperhatikan batin, Allah Al-Batin. Ada suara kalbu memberikan perlindungan, Allah Al-Wali. Ada suara kalbu untuk memiliki ketinggian pribadi, Allah Al-Muta'ali. Ada suara kalbu untuk kita jauh dari keburukan, Allah Al-Bar. Ada suara kalbu untuk kita menerima kesalahan kita, Allah At-Tawwab. Ada suara kalbu juga untuk memberitakan yang salah, itu dari Allah Al-Muntaqim. Ya. Ada suara kalbu kita untuk pemaaf, itu dari Allah Al-Afu. Ada suara kalbu kita, ya, pengasih, Allah Ar-Rauf. Ya. Ada suara kalbu kita ingin berhasil, Allah Al-Malikul Mulk. Ya. Ada suara kalbu kita untuk kita mulia, agung dan terhormat, Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ada suara kalbu juga kita untuk melakukan seimbang, Allah Al-Muqsid. Ada suara kalbu kita untuk melakukan kerjasama, itu dari sumbernya dari Allah Al-Jami. Ya. Ada suara kalbu kita kaya lahir dan batin, itu Allah Al-Ghani. Ya. Ada suara kalbu kita untuk memajukan orang lain, Allah Al-Muqni. Ada suara kalbu kita mencegah keburukan, Allah Al-Mani. Ada suara kalbu kita untuk menghukum demi keadilan, Allah Ad-Dhal. Ya. Ada suara kalbu juga kita untuk memberi manfaat pada orang lain, Allah An-Nafi. Ya. Ada suara kalbu untuk berilmu dan bercahaya, Allah An-Nur. Ada suara kalbu juga kita untuk, ya, senantiasa memberi petunjuk, Allah Al-Hadi. Ada suara kalbu untuk kita melakukan keindahan, Allah Al-Badi. Ya, ada suara kalbu untuk kita memelihara, Allah Al-Baqi. Dan ada suara kalbu untuk kita mau mendelegasikan ke orang lain, dari Allah Al-Warith. Ada suara kalbu kita untuk menjadi cerdas, Allah Ar-Rasyid. Dan juga ada suara kalbu dari kita untuk kita bersabar, Allah As-Sabur. Ya. Itulah makanya mengapa kalau kita, ya, senantiasa mengucapkan Asmaul Husna, berzikir Asmaul Husna, maka suara kalbu ini semua yang berasal dari, ya, sifat-sifat Allah ini atau nama-nama 99 nama Allah ini, dia akan nyala di otak kita, di lobus temporalis, dan dia akan jalan di badan kita. Makanya kita mempunyai sifat seperti ini, ya, sifat seperti yang tadi kita sudah bahas. Tapi ada juga mungkin orang tidak semua dia baca, dia pilih-pilih misalnya. Ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Berarti mungkin, ya, kita ini yang sering mengucapkan ya Rozak, ya, itu ada suara kalbu untuk juga berbagi rezeki. Makanya kita nggak pelit. Ya, kenapa? Karena kita sebut ya Rozak, Allah ya Rozak, ya Ghani. Makanya kita, ya, kalau kita sering zikir Allah ya Ghani, itu kita kaya lahir batin tuh. Tapi kondisi sekarang kayaknya menurut pandangan orang ada kekurangan harta, tetapi karena kita, ya, ucapkan, ya, Allah Al-Ghani atau ya Ghani, ya Ghani, dan ya Mughni, kita ada suara qalbu untuk memajukan orang lain. Jadi inilah keutamaan zikir Asmaul Husna yang karena dia ada memang di lobus temporalis, di otak kita. Makanya kita diminta untuk senantiasa berzikir, ya. Selain zikir-zikir dari kalimat thayyibah yang sudah juga didesain oleh Allah, ya, dan juga ini Asmaul Husna. Diminta juga untuk dibisik-bisikkan, ya, tidak dikencangkan dan tidak juga hanya dibatinkan, agar apa? Agar terjadi juga, ya, semua yang kita sebut-sebut ini masuk ke alam bawah sadar sehingga mempunyai kekuatan betul-betul tubuh kita akan berperilaku seperti ini. Ya, dan juga, ya, oksigen yang ditarik dari hidung akan masuk ke dalam tubuh dan bahkan juga ke dalam otak, ya. Dan ini, ya, setelah dia jalan di badan, ya, maka waktu berkali-kali kita pernah belajar bahwa badan manusia itu dari badan seluler dan badan mioplastik, jadi kita ada lapisan halus, ada lapisan gelombang elektromagnetik, maka orang yang rajin berzikir itu akan memberikan, ya, pancaran yang luar biasa. Orang-orang yang di sekitarnya itu terasa bahwa orang ini rajin berzikir.
Dan apa lagi keunikan dari gelombang vibrasi kita ini adalah ya, atau partikel gelombang kita ini adalah dia bisa menarik peristiwa. Kalau kita katakan ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya, itu adalah suara hati untuk kita mau berbagi, ya, memberikan rezeki juga ke orang lain. Tetapi apa? Selain itu dia akan menarik rezeki juga. Ya, dia akan menarik rezeki juga. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya, itu adalah suara hati untuk kita bersikap lembut. Ya, pada saat kita ucapkan ya Latif, semua badan merasa ya ini menjadi lembut, kerjanya jadi lembut, yang tadinya keras, kerja keras, jantung kerja keras, paru kerja keras, lambung. Jadi ya Latif, dia jadi lembut. Dan kemudian perilaku kita jadi orang yang lembut juga. Dan apa yang terjadi? Orang sekitar kita merasakan kelembutan kita dan juga menarik peristiwa ya yang membuat kita bertambah lembut. Inilah dahsyatnya zikir, ya. Inilah makanya dikatakan zikir ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya. Dan tidak usah dipikirkan, tapi sebut saja, sudah sebut saja, ya, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Jadi kita tidak memikirkan, karena kalau kita memikirkan lagi, itu jatuhnya tafakur. Zikir ini tinggal sebut saja, sebut dan rasakan. Ya Rahman, ya Rahim. Kenapa? Karena pada saat sebut, ya lobus temporalis yang di atas telinga kita nyala dan rasakan. Dia naik ke atas ini, ya Rahman, ya Rahim, dia naik ke atas. Nah, pada saat kita menyebut dan merasakan kita merasakan kehadirannya Allah di dalam ya tubuh kita, di dalam otak kita. Ya. Baik. Demikian teman-teman para Rumilers ya, insya Allah bisa diterima, bisa difahami ya. Walaupun ini kita tidak berjumpa secara nyata, tetapi perjumpaan ini kita ya mudah-mudahan ini juga ya bisa menjadi sebuah keberkahan ya. Dan apa yang harus kita lakukan itu tadi ya. Buat teman-teman yang sudah terbiasa berzikir dan terbiasa berzikir juga Asmaul Husna ya, teruskan. Dan kita rasakan sifat-sifat yang tadi yang bersumber dari nama-nama Allah ya, itu melekat pada perilaku kita, sehingga kita mendapatkan surga, baik surga dunia maupun surga di akhirat ya. Baik, terima kasih banyak. Insya Allah ini menjadi suatu manfaat buat kita semua. Mohon maaf lahir batin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.